Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, saya akan mengupdate tentang daun bambu. Jadi bahasan kali ini adalah tentang daun bambu. Nah, kali ini yang pertama saya ingin menyampaikan adalah yang daun bambu. Daun bambunya ini kandungannya nanti Anda boleh browsing ya di Google, nanti bisa ketemu kandungan dari daun bambu ini: fosfor, kalium, kemudian asam amino, ada asam aminonya walaupun tidak terlalu banyak ya asam aminonya. Kemudian ada unsur mikronya, mangaan, kemudian besi serta silika. Nah, silika ini bisa menguatkan batang fisik tanaman, sel dinding selnya menjadi lebih kuat. Nah, karena kandungannya fosfor dan kalium yang lumayan tinggi serta mangaan, itu akan memberikan support pada pembuahan. Jadi kita kalau pakai daun bambu ini, insya Allah dengan proses pembuahan pada tanaman itu nanti sudah bisa tercukupi dengan adanya fosfor dan kalium yang ada di daun bambu. Bagaimana dengan unsur nitrogen? Pada daun bambu itu unsur nitrogennya sebagian terikat dalam ikatan asam amino. Kemudian yang perlu Anda ketahui, yang perlu kita ketahui adalah setiap bahan organik itu pasti selalu membawa nitrogen, bahan organik mentah ya. Maksudnya seperti ini kan masih belum diproses, belum diarangkan dan seterusnya, itu selalu membawa unsur organik. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai NPK organik ya. Jadi nah, uniknya ini tidak langsung mudah larut ya unsur NPK tersebut. Karena apa? Ini masih terikat dalam jaringan dari daun itu sendiri atau dari bahan organik ini sendiri. Jadi nanti dia bisa terserap oleh akar dengan sendirinya perlahan-lahan atau slow release ya. Makanya biasanya saya selalu mempergunakan yang masih berupa daun ya, bukan yang kompos atau humusnya. Itu selalu saya gunakan sebagai media tanam. Akan tetapi saya penempatannya di bagian bawah, karena ini nanti tidak bisa langsung terurai ya, tidak bisa langsung diserap oleh akar karena masih utuh daunnya, belum terurai ya. Nanti biasanya sekitar 3 minggu 5 minggu baru mulai bisa terurai. Nah, dari situ saya gunakan daun bambu ini di bagian bawah untuk penanaman di pot atau planter bag atau di media terbatas lain. Supaya apa? Nanti setelah akarnya berkembang dalam waktu sekitar 3 minggu sampai 5 minggu baru mulai bisa diserap. Kemudian maksimalnya nanti biasanya sekitar mendekati 3 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan itu sepenuhnya sudah mudah diserap oleh akar. Jadi pas nanti waktunya tanaman membutuhkannya, pas waktunya bisa diserap. Nah, ini saya masukkan ke dalam polybag planter bag dulu ya ini ya. Ini saya biasanya taruh di bagian bawah sambil saya tekan-tekan sambil dicek ya. Ini disortir, nanti ada kayu-kayunya seperti ini. Ini sortiran yang sebelumnya ya. Nah, ini ada kayunya. Kemudian ada mungkin karena pengambilannya di dekat hunian ya, di dekat rumah dari pemilik lahan, akhirnya kadang-kadang masih terbawa ada juga plastiknya. Nah, ini ya, ini ada plastiknya. Ini kita pisahkan, kita buang, kita sortir ya. Ini kita masukkan ke planter bag sambil kita tekan ya, kita tekan sampai betul-betul kita usahakan padat, karena kalau nggak padat nanti mudah sekali susut kalau tidak kita padatkan ya. Kita padatkan, kita tekan-tekan terus ya
sampai betul-betul padat dan sampai penuh. Nah, setelah penuh seperti ini sudah tidak bisa ditambahkan lagi ya. Padahal ini kalau ditekan masih bisa turun, tapi tidak bisa ditambahkan lagi karena dia setelah ditekan bisa kembali lagi. Ini kita siasati dengan cara kita siram menggunakan air ya, kita basahi. Ini nanti setelah kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam, nanti akan mudah kita tata ulang atau kita tekan gitu, masih bisa turun sampai beberapa sentimeter ya, lumayan turunnya seperti ini. Nah, karena ini masih menunggu, saya ingin menunjukkan yang sudah ditekan setelah 1 jam. Nah, ini awalnya penuh, ini tadi penuh, terus saya beri air, saya tekan. Nah, ternyata masih bisa turun, padahal tadi sudah penuh seperti yang di sebelah tadi. Ini bisa turun sampai kurang lebih 10 cm. Nah, kalau sekarang sudah lebih padat lagi, ini bisa kita tambahkan lagi dengan daun bambu yang lain supaya bisa penuh. Atau bisa juga kita berikan ini afkiran dari ayakan kompos daun bambu. Kenapa kita berikan yang ini? Ini sebetulnya sudah sama dengan kompos ya, sama dengan kompos karena ini juga sudah lapuk. Jadi ini sangat menguntungkan kalau ditaruh di bagian permukaan media tanam, supaya apa, nanti saat kita tanami tanaman bisa langsung menyerap. Tapi karena ukurannya gede, jadi saya pisahkan. Nanti saya tunjukkan proses penyortirannya dari kompos daun bambu tersebut ya. Jadi nanti bisa kita lihat seperti apa sortirannya. Nah, ini kita isi sampai penuh seperti ini, kita tekan lagi ya, kita tekan lagi, lalu kita isi air. Atau bisa langsung dengan kita topping dengan menggunakan tanah ya, tanah atau media tanam campuran yang lain. Kalau saya biasanya cukup menggunakan tanah saja. Ini sudah saya siapkan tanahnya. Nah, ini dia tanahnya, kita gunakan sebagai topping. Ini tujuannya agar nantinya tanah yang kita gunakan topping ketika kita lakukan penyiraman nanti bisa turun. Karena apa? Walaupun sudah penuh seperti ini ya, nanti kalau sudah ditanami dalam waktu 3 bulan itu dia akan susut sekitar 40%. Jadi ini nanti kalau sudah kita tanami dan kita biarkan sampai sekitar 3 bulan itu posisinya sebegini. Nah, kekurangannya nanti kita topping dengan menggunakan media tanam biasa. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kita tambahkan tanah agar nanti mau cepat susut ya, kita siram menggunakan air. Nah, ini kalau kita sudah taruh tanah, kita tekan masih mau turun sedikit-sedikit. Full kita berikan. Nah, setelah seperti ini kita lakukan penyiraman. Nanti kurang lebih sekitar 1 minggu baru kita tanami. Memang ribet ya kalau daun bambu utuh seperti ini kita gunakan sebagai media, memang sangat ribet. Proses persiapannya itu loh ribet. Tapi kalau komposnya enak, langsung masuk, sudah
tingkat kepadatannya juga ndak terlalu berunggah seperti daun bambu kalau sudah jadi kompos. Akan tetapi medianya bisa langsung diserap oleh tanaman. Kalau yang ini nggak bisa langsung terserap, anggap saja tabungan. Nah, setelah kita berikan tanah sampai penuh, kita tekan ya, kita padatkan, kita siram dengan air seperti ini sampai kurang lebih ini tadi sekitar 4 liter air ya. Ini kita tinggal tunggu 1 minggu kemudian baru kita tanami. Nah, untuk kegunaan lain ya dari daun bambu ini bisa kita gunakan sebagai mulsa organik di tanaman pertanian di sawah seperti terong, cabai, jagung atau apa saja yang lain bisa. Nah, untuk teknisnya nanti saya update ketika saya sudah menerapkannya ya. Maaf karena sementara ini masih belum ada yang bisa di review, jadi tidak saya tunjukkan videonya, tapi tetap saja bisa digunakan. Caranya ya mudah, tinggal kita taruh aja di bagian lahan atau yang kita tanami supaya nanti rumputnya tidak merajalela, tapi kita punya cadangan atau tabungan nutrisi buat tanaman tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan komposnya ya. Kita bahas komposnya. Kompos dari daun bambu tentu saja ini mewakili daun bambu, nutrisinya juga sama seperti itu tadi, tapi ada kelebihan lain ya. Kelebihan lain ya yang merupakan keunggulan dari khusus kompos daun bambu ini ya. Kompos daun bambu itu di samping dia membawa nutrisi daun bambu, dia juga membawa mikroba yang luar biasa, nanti bisa untuk tanaman ya, untuk membantu pemrosesan nutrisi di lahan atau di media tanam. Bukan itu saja, dia juga membawa jamur trichoderma. Nanti lain kali akan saya buatin video tentang proses pembuatan trichoderma yang sangat mudah menggunakan kompos daun bambu ya. Itu. Nah, di samping itu juga kompos ini sangat mudah diserap oleh tanaman. Kalau dipakai untuk media tanam, dia spontan ya, begitu masuk ke media tanam 1 minggu kemudian itu sudah diserap, atau bahkan beberapa hari setelah akar tanaman atau tanaman kita tanam di media itu sudah bisa menyerap nutrisi yang dibawa oleh kompos. Karena apa? Karena kompos ini sudah diurai sama berbagai mikroorganisme dan jamur juga, atau jenis mikroorganisme lain yang mungkin tidak terdeteksi, itu mempengaruhi sehingga material dari daun bambu bisa diserap oleh tanaman dan juga bisa menjaga kelembapan dari media tanaman. Oke, kita proses sekarang ya. Kita proses, kita sortir. Nah, kita sortir yang ukurannya besar, yang kasar-kasar, atau bahkan kadang ada kotorannya plastik juga atau batu, kita pisahkan seperti ini. Ini pakai ayakan ukuran 4 mili ya. Ukuran 4 mili. Ini kita tabur saja begini, kemudian kita ulangi lagi seperti ini, bolak-balik. Nah, inilah rempesan atau sortiran dari kompos daun bambu yang tadi saya pergunakan untuk media tanam bagian atas. Ini kebetulan tadi sudah saya mulai agak awal sehingga sudah banyak yang dipisahkan dari ini ampasnya atau hasil dari
sortir kompos daun bambu. Selanjutnya akan saya pisahkan antara humus dan kompos. Ini kan statusnya kompos, tapi banyak bagian yang halus-halus seperti ini ya. Juga sebagian ada tanah yang tercampur ya, yang merupakan humus daun bambu. Ini kita pisahkan dengan saringan atau ayakan yang lebih halus seperti ini. Kalau Anda tidak punya yang seperti ini, bisa pakai kasa nyamuk ya, kasa nyamuk yang ukurannya kecil saja ya, jangan yang besar. Nanti insya Allah bisa terpisah antara yang murni kompos dan humus. Nah, seperti ini kita lakukan pengayakan supaya nanti terpisah. Sekaligus kita sortir, kadang-kadang ada ranting yang kecil tapi panjang, itu kita pisah ya, kita ambil. Nah seperti ini ada kayunya kecil panjang, kita ambil, kita pisahkan. Nah ini dia hasil dari humusnya, ini halus sekali. Nah setelah diayak beginilah penampakannya ya, penampakan dari humusnya ini. Atau kalau Anda membuat pupuk jadam ya, ini bisa kita kategorikan sebagai leaf mold ya. Leaf mold daun bambu, leaf mold pohon bambu. Kemudian ini komposnya, kompos. Untuk kegunaan pasti sama dengan daun bambu utuh ya. Akan tetapi enaknya kalau menggunakan kompos seperti ini, karena ukurannya kecil, mudah banget aplikasinya, mudah ditata, kemudian dia tetap memiliki karakter slow release ya. Jadi dia sangat enak untuk media tanam. Kalau kita pakai untuk media tanam, itu sangat bagus untuk terutama pada saat pembuahan. Pembuahan itu mudah banget berbunga, berbuah. Kalau tanaman bunga atau tanaman buah yang di dalam pot, supaya bisa mudah berbuah, pakai media ini, media kompos daun bambu ya. Tuh. Bagaimana kalau humusnya? Ya sama saja. Kalau humusnya malah dia akan lebih cepat terserap. Kelemahannya adalah dia slow release-nya hanya sebentar. Jadi ini kalau kita pergunakan untuk media tanam, biasanya kalau saya sih saya pakai hanya sebagai topping ya, di bagian permukaan atas. Jadi waktu disiram nanti sebagian ikut larut ke air, sebagian langsung terserap oleh akar. Nah, ini usianya nggak lama, tapi dia sangat efektif. Kenapa? Karena dia langsung bisa diserap oleh akar ya. Ini kalau untuk dipakai untuk media semai, sangat bagus sekali. Dipakai untuk media stek, bagus banget. Pakai media untuk cangkok, mantap sekali. Nah, caranya gimana? Ini bisa kita tambahkan atribut lain seperti tanah. Di tanah ya, tanah gembur 1, perbandingan volume ya, tanah gembur 1, kemudian humus bambu ini, humus daun bambu ini 1. Nah, seperti itu untuk media tanam, untuk media stek atau media cangkok. Ini sangat bagus. Kalau yang kompos daun bambu ini tidak bisa. Kalau untuk media cangkok akan agak kesulitan nanti pada saat akarnya muncul, akan kesulitan menyerap nutrisinya, karena nanti ini butuh waktu ya, ini sekitar 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Sementara kalau ini langsung tanaman begitu keluar akarnya ya, baik itu stek atau cangkok, itu begitu keluar akarnya dia langsung bisa menyerap nutrisinya. Nutrisi dari bawaan humus ini langsung bisa diserap. Nanti kebetulan besok saya mau mencangkok
pepaya. Nanti akan saya tunjukkan caranya dicampur dengan bahan lain, dengan media tanam lain ya, media cangkok lain bisa seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ada di daerah perkotaan biasanya kan sulit untuk mengakses pohon bambu ya, atau kalau yang tidak punya waktu nanti bisa membeli online. Beli online kan sekarang yang jual online kan banyak tuh, daun bambu, kompos daun bambu ya, kompos daun bambu. Jadi nanti Anda harus membedakan antara kompos daun bambu dan humus daun bambu. Ini nanti sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kalau untuk media tanam itu saya sarankan pakai kompos saja, pakai kompos, kemudian ditambahkan dengan tanah boleh, tambahkan dengan sekam bakar boleh, sekam mentah boleh, atau bisa ditambahkan dengan sekam lapuk ya. Jadi komposisi kompos daun bambu, kemudian arang sekam sama tanah boleh, nanti ditambahkan sekam lapuk juga bisa, tidak apa-apa. Itu nanti insya Allah akan bisa membuat tanaman, terutama tanaman bunga itu banyak keluar bunganya. Kemudian untuk tanaman buah mudah sekali berbuah, namun standar dari pembuahan tetap normal ya. Jadi usia maupun nutrisi lain, atau kalau memang harus ya harus menggunakan booster juga. Tapi kalau tidak mau seperti itu ya harus ekstra ya pemberian nutrisinya. Tapi kita dengan menggunakan kompos daun bambu ini akan sangat memberikan support yang pasti ya untuk pembuahan, pembungaan itu dengan adanya kompos daun bambu ini. Ini sangat super sekali ya, baik humus daun bambu maupun kompos daun bambu itu begitu luar biasa. Nah, untuk teman-teman nanti yang misalkan mau membeli dari saya, bisa nanti saya kemasan 2 kilo seperti ini ya. Kemasan 2 kilo ini saya tunjukkan, ini kemasan awal itu saya sengaja pakai 2,2 kilogram 2 ons ya, untuk menjaga nanti terjadi susut dan sebagainya, atau kadang tercampur dengan kerikil kecil-kecil itu kan ya, anggap saja untuk menukar hal tersebut saya lebihkan 2 ons. Nanti saya bagikan linknya ke bagian deskripsi besok kalau sudah saya posting di Shopee. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.